Selamat pagi. Oke, selamat pagi teman-teman dari Media Independen Online atau MIO Indonesia, terutama yang MIO Kota Tangerang. Oke, hari ini kita akan melakukan pelatihan pengembangan konten YouTube. Oke, bersama saya Indiwan Seto dari Kampus Universitas Multimedia Nusantara. Nah, teman-teman, apa sih yang akan kita pelajari pada saat pelatihan ini? Yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Kenapa jurnalis di era sekarang perlu melakukan pengembangan konten YouTube? Yang pertama, kita sadari, apalagi yang media online ya, seperti teman-teman nih yang media online. Siapa sih yang mau pasang iklan di media Anda? Siapa? Siapa sih yang mau berlangganan media Anda? Ada? Jarang. Kalaupun ada, sedikit terpaksa. Nah, ini ada peluang yang sangat bisa teman-teman jurnalis dari MIO Kota Tangerang, yaitu Anda mengembangkan konten YouTube. Bagaimana caranya? Nah, kita akan pelajari tahap demi tahap. Oke, jangan ragu, ikuti terus. Dosen gaul punya cerita. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Oke. Bagaimana? Tahap yang pertama adalah bagaimana jadi konten kreator. Nah, oke. Sebagai seorang jurnalis, ya, langkah awal Anda saat membuat konten YouTube ini adalah Anda harus tentukan tujuan Anda buat apa. Itu amat penting. Jadi, apakah tujuan Anda mau cari uang tambahan atau untuk meningkatkan image atau nama baik Anda, untuk meningkatkan traffic atau kunjungan ke website Anda, itu tergantung. Nah, kalau ditanya sama Anda nih, kalau Pak Indiwan bikin akun YouTube Dosen Gaul Punya Cerita, buat apa? Ya tentunya ada tujuannya. Yang pertama, saya memang menyadari bahwa kehidupan dosen dan kehidupan dosen dan mahasiswa itu sangat asik ya untuk dikulik. Contohnya aja, pada saat mau ujian skripsi, wah, itu begitu banyak cerita, banyak derita dari mahasiswa, yang kadang-kadang kita juga harus paham ya, bahwa derita itu bisa menjadi sebuah cerita, kisah, konten. Nah ya, jadi kalau saya sih, karena saya dosen, saya memang bukan YouTuber, saya akui. Subscriber saya juga belum banyak, tapi saya senang. Kenapa? Karena dengan adanya akun saya ini, saya bisa menjalin hubungan dengan banyak mahasiswa di Indonesia yang kadang-kadang kesulitan untuk mengungkapkan
perasaannya. Nah, lewat YouTube saya dia bisa menyampaikan. Oke. Nah, jadi gimana progresnya tuh sebenarnya dari mana sih? Oke. Kalau yang suka menggunakan Instagram, ini adalah mulai yang baik progresnya ini. Kenapa? Di Instagram itu ada yang namanya video, pengiriman video di Reel, kemudian di IGTV. Semua memungkinkan kita membuat video-video. Nah, kemudian kenapa tidak Anda masukkan ke dalam YouTube dengan platform tertentu? Nah, setelah Anda masukkan ke YouTube, kemudian Anda distribusikan ya video itu di Facebook. Kemudian secara khusus Anda bisa menargetkan siapa, generasi Z atau apa ya. Nah, ini ada LinkedIn misalnya. Dan juga bisa kita masukkan juga ke dalam Twitter sekarang. Jadi sebenarnya mulailah dari Instagram. Ya. Nah, video tuh sebenarnya nggak perlu panjang-panjang ya. Cukup sampai ya kira-kira 5 atau 10 menit ya. Nah, biasanya nih ya, strukturnya itu untuk logo channelnya harus ada bumpernya gitu ya. Seperti punya saya tadi, tok 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 di depan-depan itu, wah itu namanya bumper. Kemudian ada judul, terus ada introduction, ada yang mengenalkan tentang ini mau ngomongin apa sih. Kemudian judulnya video, baru video isinya sekira 4 meter, 4 menit, 4 meter. Nah, kemudian di akhir kita bisa memberikan semacam propaganda atau ajakan atau apalah. Minimal, ayo subscribe di YouTube Anda itu. Ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan begini. Emangnya kalau jadi YouTuber itu harus ganteng ya Pak? Enggak. Kita lihat. Enggak harus. Kecantikan tuh enggak penting. Kegantengan tuh nggak penting. Yang penting adalah kreativitas. Kita lihat orang ini ya. KKI ini sangat sederhana pada saat dia menyampaikan video YouTube pertamanya. Dia menggunakan balon untuk menghias wajahnya dan sangat lugu. Tapi itu mendapat sambutan yang luar biasa dari netizen. Dan videonya ditonton jutaan orang. Nah, inilah yang membuat KKI kemudian sadar bahwa kreativitas itu bisa membuatnya terkenal. Dan sangat mungkinlah dari seorang KKI ini penghasilannya dari YouTube bisa seperti ini. Bisa 100 juta. Ya. Ini laporan dari tahun 2020 ya, dari Tribun News Pontianak. Oke. Nah, ini beberapa orang yang sudah terkenal ya dengan pendapatannya. Ya, ada Sultan Atta Halilintar, Gen Halilintar, kemudian ada Rans Entertainment, ada Ria Ricis, Arif Muhammad, dan macam-macam. Ya. Nah, contohnya penghasilan Ria Ricis 2 miliar per bulan, keren banget ya. Ya, ini mereka. Nah, pertanyaannya, lalu kita harus gimana? Nah, yang pertama, kita bikin dulu akun YouTube-nya. Ya, misalnya channel YouTube apa gitu ya. Kemudian kita bikin akun Google AdSense-nya dan tentukan target penontonnya siapa. Bahkan anak-anak pun bisa jadi terkenal. Ya. Kemudian kita buat video yang berkualitas. Terus kemudian kita upload videonya, promosikan video dan aktif berkomunikasi. Kalau saya sih gampang ya. Kalau mau promosi saya gunakan mahasiswa saya. Jadi endorser ya. Ya, kemudian bagi baru pemula itu sangat perlu dipromosikan ya.
ya. Jadi ya supaya bisa menaikkan traffic secara alami adalah kurang lebih 1 tahun, ya. Kemudian upload video. Jangan lupa judulnya, gunakan judul yang mengandung keyword yang harus keren ya, sehingga bisa orang tahu ya. Terus kemudian thumbnail itu kayak image itu yang menarik, bisa dibuat juga image-nya menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Kemudian upload video, jangan lupa deskripsinya. Buatlah deskripsi video yang jelas, padat, tidak kaku, dan pastinya memiliki keyword di dalamnya. Kamu juga bisa menambahkan link keluar yang masih relevan dengan video. Cantumkan tag yang relevan. Terus kemudian pasti biasanya kalau tagnya pas, itu bisa menimbulkan banyak orang-orang yang ingin melihat video Anda. Ya. Itu mungkin secara sederhana ya yang bisa saya sampaikan. Nah, pertanyaannya nih, lalu kalau wartawan, jurnalis itu kalau mau bikin akun YouTube, kira-kira apa topik yang paling, atau apa sih apa istilahnya, Anda mau bikin apa sih yang paling keren itu ya? Dari hasil pengamatan saya lah minimal ya. Yang nomor 1 yang paling disukai orang adalah misteri. Bayangin ya, film KKN di Desa Penari itu udah berapa juta yang nonton. Misteri. Yang nomor 2 adalah sensasi. Sensasi. Bahkan ada yang menggunakan hoax ya. Wah, itu sensasional. Berita politik yang sensasional. Ya, misalnya heboh soal pemukulan Pak Ade Armando. Wah, itu sangat luar biasa. Atau yang lagi sekarang lagi ini, pengusiran atau no to land, jadi dilarang masuk ya. Singapura menolak masuk Ustadz Abdul Somad. Keren banget tuh ya, Ustadz yang sangat terkenal di Indonesia dengan masa yang cukup banyak dan militan, ditolak di Singapura. Nah, itu menarik banget tuh sensasi seperti itu. Ya. Atau beberapa kasus yang lain lah yang mungkin banyak sekali ya. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah kuliner. Kuliner. Nah, kuliner ini sangat beragam ya. Dari mulai kuliner tingkat atas sampai kuliner yang sehari-hari yang ada di tengah masyarakat. Itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diangkat. Ya. Setelah kuliner adalah pariwisata. Pariwisata ini juga bisa menjadi sebuah channel yang menarik. Dan Anda sebagai wartawan kan pasti punya tempat-tempat yang menarik buat dijadikan tempat untuk pelesiran. Healing, kata orang. Jangan kerja mulu, healing. Nah, itu banyak. Di Tangerang sendiri banyak sekali. Setelah pariwisata, kemudian berita-berita yang menarik ya. Features menarik tentang orang-orang terkenal, orang-orang hebat, itu bisa dijadikan channel YouTube yang bagus. Berikutnya setelah pariwisata, kemudian berita-berita atau cerita-cerita jurnalistik, baru tuh ya yang bersifat unik, yang lucu, ya, yang lucu juga bisa menjadi channel yang ada channel yang khusus tentang yang lucu-lucu aja, dagelan, tentang stand up komedi, itu bisa ya. Dan yang nggak kalah penting juga budaya.
Budaya itu beragam ya. Dari mulai tarian, lukisan, mungkin seni silat. Nah, ini mungkin di Tangerang ini mengangkat soal silat ya. Silat perguruan silat atau silat-silat yang sangat banyak di Provinsi Banten ini bisa dijadikan sasaran channel yang baik. Ya. Terakhir baru soal pendidikan. Nah, kalau saya masuknya pendidikan. Memang kurang banyak yang lihat, tapi itu penting. Karena kalau kita berbagi ilmu yang baik, pasti walaupun nggak banyak yang lihat, tapi pasti bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadilah bermanfaat lewat konten Anda. Oke, selamat membuat konten YouTube yang keren. Oke.